Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa baru-baru ini aksi premanisme yang berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan kembali ramai diperbincangkan oleh publik. Pasalnya pemirsa, tindakan yang dilakukan oleh aksi premanisme ini tidak hanya intimidasi, ini juga ada pemalakan serta pengeroyokan terhadap proyek secara paksa. Dan ini dikhawatirkan akan mengganggu iklim dari investasi dan juga usaha di Indonesia. Lantas seperti apa langkah yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan aksi premanisme yang ramai diperbincangkan oleh publik saat ini? Telah hadir bersama kami Bapak Hinca Panjaitan dari fraksi Demokrat ya Pak. Terkait dengan aksi premanisme yang baru-baru ini juga marak terjadi seperti baru-baru ini dari PT Chandra Asri Cilegon, kemudian juga PT BYD yang ada di Subang. Ini dari Komisi 3 sendiri melihat aksi yang dilakukan ini seperti apa nih Pak? Pertama, Komisi 3 itu concern atau tupoksinya itu soal penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Nah, penegakan hukum itu tentu dilakukan terhadap semua orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari yang terus dikenal di publik namanya premanisme. Tadi sudah disebutkan, ada yang malah, ada yang menggunakan intimidasi, kekerasan, tapi ada juga premanisme ini yang menggunakan fisik tadi itu, ada juga yang menggunakan pengaruh. Contoh yang di Cilegon kemarin itu kita apresiasi besar karena itu juga premanisme berbaju putih ya, berdasi untuk meminta proyek. Itu juga adalah premanisme. Jadi premanisme itu tidak mesti fisiknya di lapangan, tapi juga ada pengaruh. Nah, tambahan yang ingin saya sampaikan, jenis kejahatan yang baru kami temukan adalah, minimal saya temukan, sekarang premanisme ini kan muncul juga dalam versi namanya debt collector. Ya, debt collector ini kemudian dibayar oleh si pemesan atau menyuruh dia untuk mengambil misalnya tagihan atau kredit yang tertunda atau sepeda motornya karena nggak memenuhi dan seterusnya begitu. Dan itu terjadi kekerasan dan dengan cara-cara yang melawan hukum. Tapi sekarang di debt collector ini tidak hanya lagi debt collector untuk barang seperti itu, yang sekarang mulai muncul adalah debt collector untuk para distributor atau penyebar atau menjual belikan sabu, narkotika. Oke, ini lebih mengerikan. Kenapa misalnya si A oleh bandar sabu itu atau bandar narkotika diberi barang katakan 1 kilo, dia akan jual lah begitu ya. Apa nanti kemudian akan dilakukan revisi untuk atau penekanan regulasi nih Pak untuk mengatasi keberadaan premanisme yang berlindung di balik ormas ini Pak? Ya, jadi kan fungsi DPR itu ada 3 ya, fungsi pengawasan, fungsi budgeter, dan fungsi pembuatan undang-undang legislasi. Pengawasan tadi yang saya sebutkan, kita melakukan pengawasan baik dalam ruang sidang, ruang rapat maupun di lapangan saat kunjungan kerja. Yang kedua legislasi, yaitu pembuatan peraturan atau undang-undang. Memang pembuatan undang-undang ormas nggak di Komisi 3, ya, tapi semangat kami semua anggota Dewan ini adalah semangat untuk membuat aturan yang mencegah ormas-ormas yang dianggap menyalahi aturan. Sehingga parameternya itu dibuat tegas dan tidak ada lagi yang menyimpang berlindung di balik ormas tadi. Jadi kriteria dan semuanya diperbaiki, nah itu nanti di komisi yang lain tuh tentang itu. Nah, sampai hari ini yang saya lihat, ya, baru di sisi premanismenya orang yang di jalanan. Saya ingin ngajak juga teman-teman TV Parlemen, kejar ini. Siapa yang menyuruh melakukannya, yaitu aktor intelektualnya. Dan banyak perusahaan-perusahaan itu. Kalau tidak ada yang nyuruh, nggak ada kerjaan itu. Berarti sama dengan kalau misalnya di kampung ya, ibu-ibu curi bronjolan sawit. Dia yang ditangkapi. Padahal ada yang membeli, ada yang menyuruh. Itu dong yang dikejar gitu. Nah, saya kira kalau saya ditanya fungsi legislasi tadi sudah dijawabkan, fungsi pengawasan saya akan kejar nanti kalau Polri datang atau ini bagian dari yang saya sampaikan, Saudara Kapolri, kau tangkap itu seluruh perusahaan-perusahaan yang menyuruh atau menggunakan jasa debt collector itu karena kaulah aktor intelektualnya. Begitu.
Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Ya baik pemirsa TV Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Hinca Panjaitan dari fraksi Demokrat, anggota Komisi 3 DPR RI, mengenai maraknya aksi premanisme yang dilakukan dengan berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan yang saat ini marak diperbincangkan oleh publik. Dan tadi disampaikan oleh Pak Hinca bahwa ini merupakan tugas dari penegak hukum di Indonesia, salah Yes. satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia, dan nantinya Komisi 3 DPR RI ini akan terus melakukan pembahasan intensif mengenai aksi premanisme ini untuk menuntaskan aksi premanisme ini dengan cepat ya Pak. Betul. Tentunya. Dan tadi juga disampaikan bahwa aksi premanisme ini tadi salah satunya terkait debt collector ya Pak. Ya. Ini memang harus dituntaskan sampai ke akarnya. Menurut Pak Hinca tadi, ia akan berpesan kepada Kapolri nanti bahwa terkait dengan aksi premanisme dan juga debt collector yang saat ini marak terjadi, itu harus dituntaskan sampai ke akarnya agar tuntas, tidak ada lagi marak di masyarakat. Baik pemirsa, itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dari saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.